Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang supervised learning, machine learning saya, di mana di sini di mata kuliah Artificial Intelligence saya dapatkan tipe untuk mengerjakan supervised, di mana dataset yang saya pakai itu adalah sendiri weather Australia. Nah, di sini dataset websitenya saya download di Kaggle karena ini sih sumber dataset paling nyaman yang bisa saya cari. Untuk ukuran datanya sekitar 14 megabyte dengan beberapa fitur yang sangat banyak dan memudahkan untuk mencari solusi. Sama di sini ribuan baris yang sudah terekam di dalam datasetnya. Ini dataset 4 tahun lalu atau 2021. Oke, lanjut ke ini UTP-nya. Di sini saya mengimport beberapa library, ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Lalu untuk beberapanya di sini ada Deep untuk kinetic algorithm, ada random dan warnings. Di sini juga saya make KNN atau K nearest neighborhood. Maksudnya di sini adalah kita membandingkan data terdekat atau memiliki nilai ke tiga data di samping atau tetangga dari data-data itu. Lalu dilakukan untuk crossover dan menghasilkan hasil GA yang baik. Pertama kita lihat dulu dari load dan processing data. Di sini saya nyimpan datanya di MNT Data Weather Australia. Alasan kenapa saya pakai data hujan itu karena di sini saya ingin prediksi supervised itu kan dia datanya diberi label nih. Karena di data diberi label maka untuk mencari prediksi itu dia lebih mudah dan pastinya dapat gitu. Dimana di sini saya ingin cari yaitu apakah besok hujan atau tidak. Oke, terus saya drop di sini kolom yang tidak terlalu banyak, yang terlalu banyak nul dan tidak informatif, kayak awan, terus sinar matahari, evaporasi, lokasi dan tanggal. Terus berapa misalkan fitur numerik gitu, dan kategorik dan isi matching value. Di sini saya pisahkan kayak ada objek dan rain tomorrow nih, di drop dulu, lalu kita cari data select type include object dan kayak kategori kolom mode. Lalu numerical column mode, jadi dipisah-pisahkan. Lalu kita lakukan encoding agar lebih mudah untuk dipanggilnya. Di sini label encoder. Lalu ada yang paling penting itu adalah fitur scaling, yaitu scaling fitur yang akan dipakai nanti. Di sini ada kita pakai seperti biasa ya, scaler, standard scaler, scalet dan fit transform. Lalu yang kedua di sini ada samplet. Saya pakai di sini 1000 data aja. Karena untuk GA sendiri kan prosesnya itu ON kuadrat atau ON pangkat N gitu. Karena akan menghasilkan banyak sekali proses berulang. Semisal saya pakai 1000 data saja, terus untuk generasi 20, generasi 15 lalu dikalikan dengan 100 kali pengulangan, maka bisa hasilkan 750 loop yang setiap kali akan membebankan waktu. Jadi sini saya setup dulu GA-nya lewat enum fitur scale shape. Ada populasi, individu, dan attribute. Lalu fitness function-nya nih. Saya pakai selected feature in range 6 fitur tadi di sini. Saya pakai 6 feature. Lalu kalau evaluate in toolbox, kenapa pakai toolbox ini? Karena biar ngemudahin evaluasi, mutasi dan pemilihan dari apa namanya kandidat yang solusi bagus dipilih dan dievaluasi lebih cepat menggunakan toolbox ini. Lalu di sini GA dijalankan pakai generasi 10 saja. Sebenarnya walaupun bisa kita pakai generasi 20, cuma waktu yang dihasilkan bisa saja lama, sehingga untuk yang amannya dan hasilnya tidak terlalu jauh dari akurasi, saya pakai di sini generasi ke 10. Lalu untuk visualisasi ini kita bisa lihat max fitnessnya itu ada di 10 ini. Dan di 8 ini kita dapat akurasi yang udah lumayan bagus, yaitu di 8,3-an. Lalu fitur terpilih dan evaluasi model akhir. Diketahui bahwa fitur yang sangat berguna untuk menentukan apakah besok hujan atau tidak itu adalah angin, arah angin di jam 3 malam, di sini jam 3 sore, terus kecepatan angin jam 3 sore, kelembapan jam 9 malam, jam 9 pagi, terus kelembapan di jam 3 sore, tekanan di jam 9 pagi, terus tekanan juga ada di jam 3 sore, temperatur jam 3 sore dan hari ini hujan atau enggaknya gitu. Di sini lalu dievaluasi, dapatkan presisi yaitu 0,86,
Yang F1 score itu 0,89 dan supportnya ada 22.000. Ini ada weighted average. Nah, ini adalah hasil dari final untuk si akurasinya ini. Dan confusion matrix. Nah, ini menentukan apakah model yang kita tadi prediksi dan aktualnya itu berapa. Jadi yang kita prediksi tadi yang nggak hujan itu 20.000, yang hujan tuh 3.000. Dan di sini dihasilkan bahwa yang benar bahwa 3.000 itu hujan dan 20.000 itu 20.000 data tuh nggak hujan. Lalu di sini ada predicted. Nah, predicted itu maksudnya gimana? Kalau di sini dilihatin bahwa yang ini sebenarnya itu nggak hujan, cuma di sini dapatnya hujan. Jadi model prediksi yang benar sini hujan 2.943 dan di sini yang rupanya dikira nggak hujan, yang dikira hujan rupanya nggak di sini aktualnya. Nah, ini 1.700 nih nggak hujan. 1.700 nih maksudnya hujan, walaupun diprediksi tapi tadinya nggak hujan gitu. Ini prediksinya kan 1.700, di sini hujan, di sininya nggak aktual ya. Jadi kayak diprediksinya ini nih, diprediksinya bakal hujan, tapi rupanya nggak. Tapi di sini kebalik, yang di sini diprediksi nggak bakal hujan, malah hujan. Sedangkan yang ini diprediksi nggak bakal hujan, malah hujan. Sih dapetin sebenarnya hasil totalnya tuh ada di sini nih. 2000, ini prediksinya benar nih, prediksi aktualnya. Jadi yang ditambahkan tuh yang ini sama yang ini. Aktualnya beneran hujan, tapi diprediksi nggak hujan tuh sebenarnya 3.000 gini. Nah, ini diprediksi hujan dan bakal hujan ada segini. Jadi kalau kita totalin di sini tadi ada 2.943 ditambah dengan 3.398. Itu ada 6.343. Tapi saya salah hitung tadi sebelumnya. Malah sih 5.104. Padahal sebenarnya saya hitungin di sini ada 1.341. Nah, nah, lalu dari hasil dikatakan bahwa kesuksesan akurasi model itu bagus di 80% yang saya buat tadi. Lalu didapatkan nilai segini dari berapa data yang sudah diprediksi. Nah, ini berapa fitur yang untuk memprediksi apakah besok hujan atau tidak. Lalu yang terakhir dengan sini GA tuh untuk ngasilin mengkalkulasi setiap variabel yang ada. Jadi ngasilin hasil prediksi yang akurat. Terus algoritma yang dipakai itu ya di sini ya KNN tadi, nearest neighborhood. Yang mana di sini kita pakai neighborhood. Nah, ini dia. Neighborhood terdekat itu 3. Jadi 3 data dari data yang sedang kita kalkulasi terdekatnya berapa gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari apa namanya? Supervisor yang saya kerjakan. Di sini ada uh, dataset yang saya gunakan juga, beserta ada beberapa library yang saya pakai untuk menjelaskan bagaimana proses yang ada di dalamnya. Sekian dari saya, bila ada yang salah mohon maaf, dan mohon dikoreksi juga untuk beberapa mungkin fitur dan model bila masih kurang. Untuk itu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.